اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Labaik Allahumma labaik, labaik kala syarika laka labaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam pemirsa. Kembali lagi panggilan Baitullah menemani istirahat malam hari Anda. Dengan sejumlah informasi langsung dari Tanah Suci. Bersama saya Cica Anissa, inilah panggilan Baitullah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Pemirsa, jutaan jemaah haji dari berbagai dunia ini kembali memenuhi panggilan di Masjidil Haram pada Rabu siang, di mana mereka meramaikan Masjidil Haram adalah jemaah haji yang hendak melakukan tawaf ifadah dan dilanjutkan dengan sa'i. Tawaf ifadah atau tawaf haji pada hari Rabu ini dilakukan setelah melontar jumroh Nafar Sani di Mina. Sementara itu, sebagian jemaah lainnya melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada dilakukan ketika seorang hendak kembali ke tanah airnya. Tawaf perpisahan sebagai bentuk perpisahan atau pamit terhadap Baitullah. Ya, jemaah haji Indonesia mengambil nafar sani telah menyelesaikan melontar jumrah ula, wusta, dan akobah. Mereka pun bergerak meninggalkan Mina sekaligus menandai berakhirnya fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ya, sebagian rombongan jemaah Indonesia ini bergerak menuju Maktar, pemirsa. Ya, kemudian langsung saja kita akan melihat bagaimana perkembangan terbaru dari rekan kami Andromeda Merkuri, pemirsa, di mana nanti akan melaporkan langsung dari Tanah Suci. Langsung saja kita akan sapa rekan kami Andromeda Merkuri. Andro, silakan dengan laporan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Caca Anissa dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Mekah Al-Mukarramah karena memang alhamdulillah seluruh jemaah dari berbagai negara sudah menyelesaikan lempar jumroh atau lempar jamarot, ula, wusto, dan juga akoba di Mina. Tadi pagi ada juga yang baru selesai sesaat sekitar pukul 4 waktu Arab Saudi. Artinya mereka mengambil nafar sani pada 13 Zulhijjah 1445 Hijriah. Setelah mereka selesai lempar jumroh, mereka langsung kembali ke Mekah untuk tawaf wada atau tawaf perpisahan sebelum nantinya kembali ke negaranya masing-masing. Tapi yang menarik selama mereka berada di Tanah Suci, ada yang mungkin sudah lebih dari 1 bulan, ada yang hampir 40 hari berada di Mekah maupun di Madinah. Bagaimana kesan, bagaimana mungkin apa yang mereka alami selama berada di Mekah, apalagi ketika mereka sudah menyelesaikan urutan ibadah haji, mulai dari kemarin wukuf di Arafah, kemudian mereka melakukan tawaf ifadah, sa'i, dan juga tahalul, bermalam di Musdalifah, dan juga rangkaian ibadah haji sampai dengan nanti kepulangan ke negara yang masing-masing. Saya akan ajak Anda pemirsa untuk berinteraksi bersama dengan ini ada jemaah Indonesia. Bang, namanya siapa Bang? Dari provinsi mana Bang? Surabaya. Kloter 2. Kloter 2. Bang Luki, kemarin selama wukuf di Arafah terlebih dahulu Bang. Ya. Gimana Bang? Yang Abang alami seperti apa Bang? Ya, untuk wukuf di Arafah oke semua. Untuk makanan, tenda, nyaman lah, selesa. Nyaman.
soal kondisi tenda kan kemarin sempat ramai juga Bang ya, Ya, yang untuk untuk tenda jemaah reguler. Oke, cuma yang ada yang untuk yang di Mina itu tenda berdesak-desakan, yang untuk bednya kurang, makanan berlebih-lebih, cuma masalah bednya sama kamar mandi yang kurang, fasilitasnya kurang memadai. Jarak tenda jemaah reguler ke tempat lempar jamarot berapa jauh Bang? Sekitar 2,5 kilo. Jadi pulang pergi sekitar 5 kilo. Abang lihat kondisi sekitar jemaah lainnya, khususnya yang lansia seperti apa waktu itu Bang? Ya, yang kasihan itu untuk lansia. Habis tendanya berdesak-desakan, kadang AC-nya pun tidak ada yang on, cuma kepanasan di dalam. Jadi kasihan untuk yang lansia sama Risti itu, yang risiko tinggi itu. Melihat kondisi seperti itu, mungkin Abang punya saran, masukan buat ke depan seperti apa dari Abang? Ya, untuk kedepannya mungkin untuk diperbaiki lagi masalah itu, yang masalah tempat tendanya, tempat bednya itu kurang, sama kamar mandinya itu diperbaiki. Habis ada yang menunggu antri lama sekali, itu kasihan untuk yang lansia-lansia begitu. Baik, Abang selama berada di Tanah Suci punya pengalaman atau mungkin kejadian yang Abang alami bersama dengan keluarga yang membuat Abang begitu terharu Bang selama menjalani ibadah haji? Ya, alhamdulillah semuanya di sini orangnya baik-baik semua, niatnya mau ibadah, jadi semua alhamdulillah berjalan lancar. Ya, Ada pesan mungkin untuk keluarga di Indonesia Bang, orang tua, anak-anak yang ditinggal Bang? ya semoga sehat-sehat selalu, semoga nanti suatu saat bisa pergi haji atau umroh di Baitullah sini. Masya Allah. Kangen ini sama anak selama ini kangen. Sama saudara-saudara ya. Ini pergi haji sama ibu orang tua, gantikan bapak dulu. Ya. Terima kasih banyak Abang. Ya. Semoga menjadi haji yang mabrur, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat Abang ya. Baik, ini rencana mau sholat fardu di Masjidil Haram. Ya. Jalan kaki tadi dari Misfalah, Berapa habis kilo? bus solawat belum ada, 3,5 kilo. Satu kali jalan pulang pergi 7 kilo insya Allah. Terima kasih banyak. 100.000 kali Pahala. pahala ya. Tapi sehat selalu Abang ya. Kita coba interaksi lagi dengan jemaah yang lainnya. Kita coba cari ada jemaah Indonesia lainnya yang saat ini berada di Mekah yang ingin memanfaatkan waktu mengoptimalkan ibadah di Tanah Suci. Assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa dulu Pak ini Pak? Abrori, Dari provinsi mana Pak? Jawa Timur, Sumeneb. Baik, Bapak bisa cerita pengalaman selama di Arafah, kemudian bermalam di Mina untuk lempar jumroh seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah lancar-lancar aja. Tapi kalau di Arafah itu ya lumayan panas, agak panas sedikit. Panas. Tapi pelayanannya itu bagus itu di sana. Alhamdulillah Masalah Pak. hammam itu bagus, Baik. WC-WC itu bagus. Tapi kalau di Mina itu agak kurang, fasilitasnya itu kurang. Kurang ini soal apa Pak? Maksudnya Pak? Hammam itu kekurangan di sana, cuma ada 5 kamar mandi itu. Hammam itu kamar mandi. Kekurangan kalau di Mina itu. Antriannya sampai berjam-jam itu di sana. Iya. Sedangkan isi satu tenda itu berapa orang? Sepengetahuan Bapak kemarin Pak. Ada satu Ini kelompok. dengan Bapak siapa? Bapak Farida. Ya. Dari mana Pak? Bapak Pusahwi saya. Oke. Dari Jawa Timur juga, Sumeneb. Ya. Satu tenda itu. Satu tenda itu insya Allah ada satu tenda 2 rombongan. Satu tenda itu. Jadi 80 orang. Ya, kira-kira itu. Terus dalam satu kamar mandi itu ada 4 pintu, tapi itu bukan dipakai satu rombongan, bukan satu tenda. Ada kalau 10 tenda itu pakai di situnya. Jadi antriannya itu 24 jam full antriannya itu. Gitu, kalau di Mina itu. Harapannya seperti apa Pak untuk ibadah haji ke depannya untuk jemaah Indonesia kita Pak? Karena kami dengar juga kuotanya ditambah untuk tahun 2025. Ya, harapan saya mudah-mudahan pelayanan pemerintah itu lebih supaya lebih nyaman, utamanya di situ. Kalau pelayanan catering udah alhamdulillah lumayan, nggak kekurangan, bahkan lebih itu. Kalau di itunya, ya itu yang paling sangat kurang memungkinkan gitu. Iya. Ini kapan Pak rencana kembali ke tanah air? Kalau dari Sumeneb? Insya Allah masih 30 hari, 25 hari lagi. Saya kloter terakhir, Mas. Iya. Baik, meninggalkan keluarga di tanah air, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan? Ya, kepada semua keluarga di tanah air, mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan ridha ke tanah suci ini semua, untuk semua keluarga saya di kampung saya. Amin. Dari Bapak?
Ya, semoga juga semua keluarga di rumah bisa nyampe juga ke tanah Makkah dengan melakukan ibadah haji yang makbul. Semoga semua keluarga bisa menyusul ke tanah suci ya Pak ya. Semoga sehat selalu semua yang di rumah. Semoga sehat-sehat. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, sehat menjadi haji yang mabrur. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa, kita juga akan ajak dari tim WAS DPR yang kabarnya punya catatan karena kami kemarin juga turut mengucapkan duka yang mendalam, ada jemaah kita ya Pak ya. Ada jemaah dari Indonesia yang kabarnya meninggal dunia. DPR kabarnya punya data, punya catatan, punya evaluasi agar penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun semakin membaik dan juga memberikan kenyamanan dalam ibadah. Sesaat lagi, pemirsa, kita akan berbincang dengan Wakil Ketua DPR RI yang juga tim WAS Haji dari DPR yang Kang Aceh Hasan Sajili. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Iya, terima kasih Andromeda Merkuri mengabarkan langsung dari Tanah Suci, dan sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan untuk Anda sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Rangkuti dari Mandiri Natal yang sedang berhaji. Mengucapkan kepada semua keluarga saya yang di Mandiri Natal, juga keluarga, istri dan anak semua, mohon doanya mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini insya Allah dimakbulkan dan juga diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sukses dan insya Allah sampai kepulangan, sampai insya Allah bertemu dengan keluarga, tentunya dengan membawa haji yang mabrur insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika wan ni'mata lakal mulk la syarika. Masih di panggilan Baitullah pemirsa, di mana jemaah haji Indonesia mengambil nafar sani telah menyelesaikan melontar jumrah ula, wusta, dan akobah, di mana mereka pun bergerak meninggalkan Mina sekaligus menandai berakhirnya fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Di mana sebagian rombongan jemaah Indonesia bergerak dari Maktab Jamarot pada saat mayoritas jemaah lain sudah meninggalkan Mina, sehingga area pelontaran pun lengang. Para jemaah yang mengambil nafar sani memegang 21 batu langsung melempar ke arah pilar atau dinding yang berada di lantai dasar gedung. Ritual ini tentunya melambangkan penolakan terhadap godaan setan dan mengingatkan jemaah haji akan kekuatan iman dan keteguhan hati Nabi Ibrahim. Kembali lagi saya akan menyaparkan saya Andromeda Merkuri akan berbincang dengan anggota DPR yang ada di sana langsung saja. Saya akan tanyakan kepada rekan kami Andromeda Merkuri. Andro, silakan. Baik Caca, kami juga ingin tahu apa sebenarnya data yang dikumpulkan oleh tim WAS DPR. Di sini sudah bersama kami Wakil Ketua DPR RI Kang Aceh Hasan Sajili. Kami juga ingin tahu kemarin ketika turun langsung ke lapangan, melihat bagaimana kondisi tenda, baik itu di Arafah, kemudian ketika jemaah khususnya reguler yang mereka berada di Mina, apa yang mereka alami. Kang Aceh, Assalamualaikum Kang Aceh. Salam, gimana Mas Andro? Alhamdulillah. Mabrur. Amin, amin Kang Haji Aceh Hasan Sajili. Kang, catatan kemarin dari tim WAS seperti apa Kang di lapangan, Kang Aceh? Iya, alhamdulillah prosesi haji telah berlangsung dengan lancar ya. Walaupun tentu kami memberikan catatan atas prosesi ritual haji tahun 2024. Pertama, tentu kalau kita lihat dari puncak ibadah haji tahun ini, tidak seperti tahun sebelumnya sempat terjadi insiden di Musdalifah. Tetapi tahun ini alhamdulillah semua jamaah haji pada pukul 7.30 pagi di Musdalifah semua jamaah haji telah terangkut ya dari 241.000 jamaah haji Indonesia. Di Arafah alhamdulillah juga berjalan dengan baik, walaupun kami juga memberikan catatan bahwa di Arafah masalah over capacity dari tenda jamaah haji juga kami lihat di beberapa tenda jamaah haji. Nah, memang yang menjadi catatan penting dari proses ibadah haji adalah pada saat mabit di Mina.
karena sebagian besar jamaah haji Indonesia itu tinggal di Mina untuk melakukan mabit dan juga pada waktu tertentu mereka akan melakukan lempar jumroh ya. Nah, kami mencatat bahwa memang seperti juga disampaikan oleh para jamaah yang kami tinjau di beberapa tenda, pertama masalah over capacity. Dan itu saya kira memang benar apa yang selama ini beredar di media sosial, bahwa misalnya kapasitas tenda yang seharusnya 400 orang, tetapi jamaah yang dipersiapkan di situ itu sebanyak misalnya 430 sampai 450 orang, sehingga para jamaah memang harus tidur ya dengan bergantian, dan tentu ada beberapa diantaranya harus berada di luar tenda atau memang mereka kemudian ditempatkan di tenda-tenda yang lain yang kita minta untuk disiapkan penggantinya. Kang Aceh, ini supaya tidak simpang siur juga Kang Aceh ya. Kan kemarin banyak juga yang menyatakan kabarnya ada jemaah haji Indonesia sudah 100 lebih yang meninggal dunia di Tanah Suci. Apakah ada kaitannya dengan kondisi yang sesak, suhu yang ekstrim, atau penyebabnya karena apa Kang sebenarnya? Iya, memang kalau kita lihat dari data ya, sebelum puncak haji itu jumlah jemaah haji yang meninggal itu sekitar 98 orang. Dan hari ini kami tadi mencek ke data Pusat Kesehatan Haji yang meninggal sudah 166 orang. Jadi ada kenaikan yang begitu tajam dari menjelang puncak haji dengan pada saat menjelang akhir dari puncak ibadah haji. Dan kami mencatat memang penyebab utamanya adalah komorbid yang dibawa oleh calon jemaah haji tersebut, yaitu misalnya jantung ya, kemudian hipertensi ya, dan sesak napas, itu hampir semua menjadi penyebab dari meninggalnya calon jemaah haji kita. Juga dilihat dari data yang meninggal tersebut, dari 166 itu di atas 70 tahun yang meninggal 66 orang. Kemudian data kami juga terima antara usia 60 sampai 70 tahun yang meninggal sebanyak 66 orang. Jadi dari 166 tersebut, sebagian besar adalah mereka memang yang berusia lansia. Nah, tentu bisa kita lihat penyebab utamanya saya kira memang cuaca ekstrim ya, bahkan pihak pemerintah Arab Saudi sendiri 2 hari yang lalu pada saat hari tasyrik yang kedua sempat mengumumkan agar para jamaah tidak boleh melakukan lempar jamaroh ya, karena situasi sangat panas. Lalu kemudian terjadi hujan yang cukup deras ya, dan itu kemudian menurunkan temperatur udara yang asalnya 45 turun menjadi 38. Saya kira juga Mas Andro merasakan pada saat kemarin. Nah, jadi karena itu memang dari sejak awal kami DPR juga mengingatkan kepada pemerintah, terutama kepada Pusat Kesehatan Haji, agar memitigasi potensi adanya lonjakan kematian jamaah disebabkan karena satu tentu faktor cuaca ekstrim tersebut ya. Yang kedua saya kira faktor dari penyakit bawaan. Namun data ini jauh lebih baik ya, terus terang saja dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana jumlah yang meninggal pada tahun sebelumnya pada hari yang sama 283 orang. Jadi memang agak lebih turun dibandingkan dengan tahun yang lalu. Kang Aceh, soal mitigasi ini Kang, soal mitigasi overkapasitas ini apakah antara kalkulasi awal laporan Kemenak ke DPR dengan realita di lapangan itu sungguh berbeda, meleset dari dugaan awal atau bagaimana? Kami memang dari sejak awal sudah menekankan ya bahwa untuk lansia sebaiknya ya ditempatkan pada tenda-tenda khusus atau mereka memang tanajul. Tanajul itu artinya pada saat lempar jumroh mereka ke Mina, tetapi pada saat selesai mabit di Mina pada hari-hari tertentu mereka ditempatkan di tenda-tenda di dekat Mina atau hotel di dekat Mina, sehingga potensi untuk mereka desak-desakan di tenda tersebut bisa diantisipasi, biar yang di tenda itu adalah para jamaah haji yang memang usianya masih bisa dikatakan layak untuk bisa di tenda tersebut gitu. Nah, tetapi uji coba ini masih belum bisa dilakukan oleh Kementerian Agama. Saya kira memang tahun depan harus dilakukan cara semacam itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa jumlah hotel
yang disewa oleh Kementerian Agama di seputaran Mina itu jumlahnya cukup banyak, sehingga pada tingkat tertentu itu bisa menampung jumlah jemaah haji yang memang lansia atau beresiko penyakit tinggi gitu ya. Baik. Nah, ini yang menjadi catatan kami. Terima kasih banyak. Ya. Tim Was DPR Kang Aceh Hasan Sazili sudah memberikan catatan, tapi kami sangat berharap bukan hanya sekedar catatan, tapi ada evaluasi, ada perbaikan ke depan sehingga penyelenggaraan ibadah haji yang kabarnya kuotanya ditambah untuk tahun 2025 ini bisa kualitas kenyamanan diterima semua pihak, baik itu yang reguler, apalagi yang jenis haji-haji lainnya kan. Kalau khusus Purwoda termasuk kami Maktur tidak perlu didengkan lagi, alhamdulillah secara kualitas kenyamanan sudah patut diberikan apresiasi. Tapi kalau untuk reguler memang catatan-catatan ini semoga jadi bahan perbaikan untuk jemaah Indonesia yang merupakan mayoritas jemaah haji terbesar untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Caca Anissa, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Andromeda Merkuri mengabarkan langsung dari Tanah Suci, dan sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan untuk Anda sesaat lagi. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, sejumlah jemaah haji Indonesia yang melaksanakan nafar awal telah meninggalkan Mina sejak Selasa 18 Juni, di mana berdasarkan pantauan area maktab jemaah Indonesia, banyak tenda jemaah sudah tidak berpenghuni. Para petugas haji pun juga sudah mulai sedikit demi sedikit yang terlihat melayani para jemaah. Informasi tadi sekaligus menutup panggilan Baitullah untuk malam hari ini. Saya Caca Anissa mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.